wa'lam anna min ahammil muhimmati mulazamatas salawati fil jama'ati kama taqaddam. Wa'lam, dan ketahuilah, anna, bahwasanya, min ahammil muhimmati, termasuk daripada yang paling penting adalah mulazamatas salawati fil jama'ati, menekuni atau melazimkan salat-salat berjamaah, kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu, seperti yang telah dijelaskan di pasal-pasal yang lewat, bahwa fadilat dan keutamaan salat berjamaah itu sangat besar dan hukumnya pun adalah fardu kifayah. Wahwa, dan ia, a'ni, yang saya maksud adalah hudurul jama'ati. Wahwa a'ni hudurul jama'ati, dan ia yang saya maksud adalah hudurul jama'ati, menghadiri salat berjamaah. Wa fi salatil isya'i was subhi ashaddu ta'akkudan wa aktsaru fadlan, dan di dalam melaksanakan salat isya serta salat subuh, asyaddu ta'akkudan, lebih dikuatkan lagi, wa aktsaru fadlan, dan lebih banyak lagi keutamaannya. Ini khusus dibandingkan salat yang lainnya. Salat zuhur berjamaah itu dianjurkan, salat asar dan maghrib berjamaah juga dianjurkan, tetapi salat isya dan salat subuh lebih ditekankan lagi, dan fadilat keutamaannya pun lebih banyak lagi dibandingkan dengan salat zuhur berjamaah, asar dan maghrib berjamaah. Kenapa? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka seakan-akan dia bangun salat separuh malam. Ada orang salat isya berjamaah dan malam itu dia tidak bangun karena mungkin kecapean seharian bekerja, istirahat. Begitu subuh adzan subuh dikumandangkan, ia kemudian bangun dan melaksanakan salat subuh. Maka selama ia tidur setelah salat isya berjamaah tersebut, dia dianggap seperti beribadah separuh malam, padahal dia ngorok tidur, tetapi tidurnya dihitung ibadah separuh malam. Kenapa? Karena ia salat isya berjamaah, dan itu tidak didapati kecuali di dalam melaksanakan salat isya berjamaah. Di dalam salat zuhur berjamaah tidak seperti itu keutamaannya. Di dalam salat asar dan maghrib berjamaah tidak seperti itu keutamaannya. Walaupun secara global atau secara garis besarnya sama, melebihi salat sendirian sampai 27 derajat. Tetapi lebih dari itu, di dalam salat isya berjamaah, orang yang melaksanakannya maka seperti bangun separuh malam beribadah dan sholat. Ini untuk sholat isya. Bagaimana dengan sholat subuh? Wa man shalla subha fi jama'atin, maka dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, maka seakan-akan ia bangun semalaman suntuk, yaitu seolah-olah dia berdiri sholat al-laila kullahu, semalaman penuh. Luar biasa. Itu adalah fadilat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dia tidak bangun malam,
tetapi ketika adzan subuh dikumandangkan dia bangun dan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah atau ke musalla, atau jika jauh dari masjid dan musalla dia sholat bersama keluarganya di rumah, sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan mereka itu bangun semalaman suntuk beribadah kepada Allah. Padahal tadi malam mereka tidur lelap, tidak bangun malam, tidak sholat, tetapi nilai keutamaan sholat subuh berjamaah yang ia laksanakan itu seakan-akan mereka semua semalaman tadi tidak tidur, seakan-akan mereka semalaman tadi beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ini fadilat keutamaan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bagaimana kalau seandainya isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah? Kalau tadi sembahyang isya berjamaah sama seperti bangun di tengah malam dan sholat separuh malam, ditambah lagi dengan sholat subuhnya yang berjamaah, maka sama seperti bangun semalaman suntuk beribadah dan sholat. Berarti jika kita tambahkan keutamaan sholat subuh berjamaah dengan sholat isya berjamaah, seakan-akan malam itu kita bangun 1,5 malam. Padahal setiap malam itu berlalu kita hanya memiliki 1 waktu malam saja. Tetapi karena sholat subuhnya berjamaah, isya'nya berjamaah, Allah tambahkan keutamaan khusus untuk mereka yang melaksanakan 2 sholat ini berjamaah. Apa? Seakan-akan ia bangun 1,5 malam. Padahal hanya berlalu waktu 1 malam saja. Tetapi nilainya sama dengan 1,5 malam. Belum tentu orang yang betul-betul bangun di malam hari mendapatkan fadilat ini, jika ia tidak sholat subuh berjamaah dan tidak sholat isya berjamaah. Ada orang sholat sendirian, tidak berjamaah, termasuk sholat isyanya juga tidak berjamaah. Dia tidak tidur, malam itu dia bangun sholat tahajud, sholat witir sampai adzan subuh, sholat lagi dia subuh juga tidak berjamaah. Mendapat pahala? Dapat. Pahala apa? Bangun semalaman suntuk. Itu saja, itu saja. Ada orang sholat isya berjamaah, habis itu tidur. Ketika adzan subuh dikumandangkan, bangun dia sholat subuh lagi berjamaah. Enggak apa namanya, selain dari itu, tidak lebih dari itu. Isya berjamaah, subuh berjamaah, malamnya tidak bangun. Bisa-bisa orang yang sholat subuh berjamaah dan yang tadi malam sholat isya'nya berjamaah lebih afdal daripada yang tidak sholat berjamaah kendati pun dia bangun semalaman suntuk. Kenapa? Karena orang tersebut hanya mendapatkan pahala beribadah semalaman suntuk, tetapi yang sholat isya' berjamaah, yang sholat subuh berjamaah mendapat fadilat keutamaan 1,5 malam. Semalaman suntuk ditambahkan setengahnya lagi. Padahal dia tidak sholat malam, padahal dia tidur. Kenapa? Karena sholat berjamaahnya itu. Lebih bagus lagi, isya'nya berjamaah, tengah malam dia bangun, tahajud, witir, subuhnya berjamaah. Wah, itu bisa 2,5 malam itu. Padahal hanya satu malam. Bisa fadilatnya sama seperti 2,5 malam. Itulah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun mereka itu usianya, umurnya pendek-pendek, tetapi amal ibadah yang semalaman itu bisa bernilai 1,5 malam, bahkan bisa bernilai 2,5 malam. Karena apa? Karena kita punya Nabi adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu sayang kalau kita lewatkan untuk sembahyang isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah. Biasanya kalau orang sudah berhasil istiqamah sembahyang subuh berjamaah dan sembahyang isya berjamaah, sembahyang yang lainnya zuhur, asar dan maghrib itu mudah dilakukan secara berjamaah. Kenapa?
Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farqu ma bainana wa bainal munafiqina annahum la yastati'una hudur al-isya'i was-subhi fil jamaah. Al-hadis. Perbedaan antara kita dan antara orang-orang munafik, antara kita, maksud Nabi, kita orang-orang yang beriman ini, wa bainal munafiqin, dan antara orang-orang munafik yang hanya secara zahirnya saja beriman tetapi di dalam hatinya penuh dengan kenifakan. Annahum, bahwasanya orang-orang munafik itu la yastati'una hudural isya'i wa subhi fil jamaah, mereka tidak bisa menghadiri salat isya dan salat subuh berjamaah. Al-hadis, ini adalah hadis. Jadi apabila kita ingin mengetahui, mengoreksi tentang hati kita, apakah di dalamnya terdapat iman ataupun nifaq, lihat bagaimana kira-kira salat isya dan salat subuhnya kita. Jika ternyata salat isya dan salat subuhnya kita berjamaah, berarti di dalam hati kita ada iman. Namun na'udzubillah, jika ternyata berat bagi kita untuk melaksanakan salat isya berjamaah atau salat subuh berjamaah, jangan-jangan di dalam hati kita masih ada nifaq. Na'udzubillah. Menang kada sembahyang sama sekali Bang Bib, wah sudah itu, jangan tanyakan lagi, pasti munafik sudah itu. Yang sembahyang saja tapi berat berjamaah ketika salat isya dan salat subuh masih bisa terkena penyakit nifaq, apalagi nang kada sembahyang sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Jadi begitu, laksanakan subuh berjamaah, laksanakan isya berjamaah. Insyaallah yang lainnya zuhur, asar dan maghrib akan mudah kita laksanakan secara berjamaah. Sehingga para ulama menyebutkan kita dianjurkan untuk menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dengan ibadah, menghidupkan malam hari raya Idul Adha dengan beribadah. Para ulama menyebutkan cukup paling tidak minimal kita melaksanakan sholat isya berjamaah pada malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Itu sudah sama dengan menghidupkan malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dengan beribadah. Walaupun malam itu kita tidur, tidak ikut takbir-takbiran karena mungkin kelelahan setelah bekerja, tetapi isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, sudah sama seperti menghidupkan malam hari raya. Dan di dalam hadis disebutkan, man ahya lailatayil idain ahyallahu qalbah yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan beribadah, maka Allah akan hidupkan hatinya di hari ketika semua hati manusia menjadi mati. Na'udzubillah. Itu hari kiamat. Di hari kiamat itu yang selamat adalah orang-orang yang hatinya masih hidup. Mereka yang hatinya mati tidak akan selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan apa? Dengan membawa uang, dengan membawa jabatan. Tidak, biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, hati yang hidup. Orang yang rajin menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah, Allah akan hidupkan hatinya di saat hati-hati manusia sedang mati. Nah, cara menghidupkan malam itu dengan ibadah ya baca Quran, tahajud, witir, zikir, salawat kepada Nabi. Mungkin berat bagi orang-orang yang
bekerja keras di siang hari. Kalau kamu merasa berat, tidak bisa melakukan itu, tidak bisa melakukan sholat tahajud, witir, zikir, baca Quran dan takbir-takbiran, minimal jangan tinggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Karena tadi kita sudah tahu haditsnya, orang yang sholat isya berjamaah sama seperti bangun setengah malam. Orang yang sholat subuh berjamaah sama seperti bangun semalaman suntuk. Berarti orang yang sholat isya dan subuh berjamaah, dua-duanya dilaksanakan secara berjamaah, sama dengan bangun 1,5 malam. Nah, lebih lagi malahan itu. InsyaAllah hatinya akan dihidupkan oleh Allah. Sudah adzan isya, sudah masuk ya isya adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada anna man shalla al-isya'a fi jama'atin kana fi dhimmatillahi hatta yusbih. Dan datang riwayat hadis bahwasanya man shallal isya'a, barang siapa yang salat isya fi jama'atin, berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka adalah ia berada di dalam tanggungan Allah. Allah yang menanggung segala keselamatannya. Ini orang yang salat isya berjamaah. Sampai kapan Allah menanggungnya? Hatta yusbiha, sampai pagi. Wa man shalla subha, itu tadi kan salat isya berjamaah. Dan barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, berjamaah. Nah, ini adalah yang salat subuh sekarang berjamaah. Kana fi dhimmatillahi hatta yumsi, maka ia berada di dalam tanggungan Allah sampai sore hari. Apabila dia melaksanakan salat subuh berjamaah secara rutin, salat isya berjamaah secara rutin, maka dia berada di dalam tanggungan Allah 24 jam. Orang yang berada di dalam jaminan Allah selama 24 jam, kejahatan mana yang akan sanggup menembusnya? Amalkan itu. Kalau ingin dilindungi oleh Allah dari kejahatan-kejahatan makhluknya, jangan tinggalkan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Apalagi kelima waktunya berjamaah, sungguh luar biasa. Banyak kadangkala khususnya kaum wanita, bebuhan bebinian beradu-adu. Ulun bipe rasanya tuh merasa setiap hari tuh ada yang mengganggu. Ulun merasa ada orang yang sedang mengguna-gunai ulun. Ulun merasa ada orang yang menyantet ulun dan lain-lain kadangkala keluhan mereka. Doa apa bib yang harus ulun baca? Sebenarnya kamu laksanakan saja salat isya berjamaah. Mulai malam kamu tidur sampai subuh, berada di dalam tanggungan Allah. Subuhnya sholat berjamaah lagi, sampai kembali lagi ke waktu isya, kamu berada di dalam jagaan Allah, tanggungan Allah. 24 jam berada di dalam jaminan Allah. Nah, setan mana yang bisa mengganggunya? Jin mana atau iblis mana yang bisa menyerangnya? Santet mana yang akan sampai kepadanya sedangkan ia berada di dalam tanggungan Allah? Amalkan ini, laki-laki dan perempuan. Kalau sholat isya jangan sendirian, usahakan berjamaah. Sholat subuh juga demikian, jangan sendirian, usahakan berjamaah. Apalagi zuhur, asar dan maghribnya juga berjamaah, sempurna.
Qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yatlubannakumullahu bisyai'in min zimmatih, maka jangan sampai Allah Ta'ala menuntut kalian dengan sesuatu pun daripada jaminannya, tanggungannya. Artinya yang berbuat zalim kepada orang yang salat isya berjamaah sampai pagi, ataupun yang salat subuh berjamaah sampai kembali sore lagi, ada orang berbuat zalim kepadanya, maka orang itu sama dengan mengganggu orang yang ditanggung oleh Allah, maka ia akan dituntut kelak oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tanggungannya itu. Yanha 'anit ta'arrudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 'anit ta'arrudi, daripada menentang atau menghadang, liman huwa fi dhimmatillah, bagi orang yang ia berada di dalam tanggungan Allah, bisyai'in minassu, dengan sesuatu daripada kejahatan. Ada orang yang menghadang atau menentang dengan sesuatu dari kejahatan kepada orang yang berada di dalam tanggungan Allah, itu akan berbahaya. Nabi melarang. Waqad balagana, dan sungguh telah sampai kepada kami, annal hajjaja, bahwasanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu terkenal sebagai orang yang zalim. Banyak dia membunuh orang-orang yang saleh di zamannya, bahkan pembesar-pembesar sahabat, ada sebahagian di antara mereka yang dihabisi oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Telah sampai kepada kami riwayat, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, annal Hajjaj, bahwasanya Hajjaj ini, nama orang Hajjaj ini, ma'a jawrihi, bersamaan dengan kezalimannya, wa zulmihi, dan penganiayaannya, wa ta'addihi, dan melampauinya, li hududillahi, bagi batasan-batasan Allah. Artinya sikap perbuatannya itu sudah sangat keterlaluan dalam agama, bahkan sampai membunuh sebahagian dari pembesar sahabat. Na'udzubillah. Tetapi bersamaan dengan kezalimannya, penganiayaannya, dan melampaui batas ini, karena adalah ia yas'alu, menanyai, kullaman yu'ta bihi naharan, setiap orang yang didatangkan kepadanya, maksudnya dibawa kepadanya, naharan, di siang hari. Dia bertanya, hal shallaita subha fi jama'atin, apakah engkau tadi pagi salat subuh berjamaah? Fa in qala, maka jika ia mengatakan na'am, iya, kata orang yang dibawa tadi, dihadapkan kepadanya tadi untuk dizaliminya, iya, saya subuh tadi salat berjamaah, khalla sabilahu, maka Hajjaj bin Yusuf menyelamatkan jalannya, membiarkan jalannya, maksudnya tidak jadi mencelakainya. Kenapa? Makhafata, karena takut, an yatlubahullahu bisyai'in min dhimmatih, bahwa Allah akan menuntutnya dengan sesuatu daripada tanggungannya. Padahal ini orang zalim, orang yang sangat bejat, banyak membunuh orang-orang soleh, termasuk membesar sahabat. Tetapi jika ada orang yang akan dizalimi, dibawa kepadanya di siang hari, dia tidak berani langsung menzalimi orang itu, melainkan dia bertanya terlebih dahulu, kamu tadi waktu subuh sholat berjamaah enggak? Jika orang itu mengatakan iya, saya sholat berjamaah, udah, dia nggak berani macam-macam, udah, bebaskan orang ini. Kenapa? Saya tidak mau membunuh orang yang berada di dalam tanggungan Allah, karena Allah akan tuntut saya nanti, dia bilang begitu. Sebaliknya juga, jika ada orang dibawa kepadanya di malam hari, dia nanya dulu, kamu tadi sholat isya enggak? Jika orang itu menjawab iya, berjamaah enggak? Iya, berjamaah. Maka Hajjaj enggak berani menghabisi dia. Kata Hajjaj, sudah, suruh dia pergi. Saya tidak ingin menghabisi atau menzalimi orang yang berada di dalam tanggungan Allah, karena riwayat ini tadi.
Tapi sayang sekali dia hanya membaca satu riwayat hadis, padahal banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang tidak boleh menyakiti, apalagi menzalimi, apalagi menghabisi atau membunuh saudaranya muslim. Ya inilah orang bahlul, hanya takut dengan satu hadis tetapi dia melupakan hadis-hadis yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Wa id qad arafta min qablu, dan apabila engkau sudah tahu sebelumnya tadi, ma warada 'anir rasuli alaihi salatu wassalam, hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minat tasydidati fi tarkil jamaah, daripada ancaman-ancaman dalam perihal meninggalkan salat berjamaah, min ghairi udhrin sahih, tanpa ada uzur yang benar. Sudah tahu kan tadi keterangan dan riwayat-riwayat hadisnya? Kalau sudah tahu, kata beliau, fa'lam, maka ketahuilah, wa tahaqqaq, dan yakinilah, annal mutakhallifa, bahwasanya orang yang berlambat-lambat tidak mau berhadir, an salatil jumu'ati, daripada salat Jumat, bidzalikal wa'idi, dengan ancaman itu, ahaqqu, lebih berhak. Kalau kamu sudah tahu tentang ancaman orang yang tidak sholat berjamaah, padahal sholat berjamaah 5 waktu itu hanya fardu kifayah saja, ancamannya besar, apalagi orang yang tidak mau hadir untuk sholat Jumat, itu lebih berhak mendapatkan ancaman-ancaman itu. Wat tasdidu alaihi fi tarkiha a'zam, dan ancaman yang keras atas orang tersebut dalam meninggalkan sholat Jumat lebih besar. Apa alasannya? Wadzalika, dan yang demikian itu, li'annaha, karena sesungguhnya sholat Jumat fardu ainin bil ijma', adalah fardu ain bil ijma', yang sudah disepakati oleh para ulama. Kalau salat jamaah selain daripada Jumat, subuh, zuhur, asyar, maghrib dan asar, maghrib dan isya, itu hanya fardu kifayah saja. Artinya idza qama bihil ba'du saqatal haraju 'anil baqin, apabila sebahagian saja di antara masyarakat setempat melaksanakan salat 5 waktu berjamaah dan melaksanakannya itu di tempat yang terbuka seperti masjid, musalla, maka gugur kewajiban dan tuntutan daripada masyarakat yang lainnya. Tetapi kalau sholat Jumat tidak bisa disamakan dengan sholat berjamaah pada sholat-sholat lainnya, karena sholat Jumat adalah fardu ain. Kewajibannya itu terarah pada setiap orang muslim laki-laki yang merdeka dan bermukim. Begitu. Perindividuan, perorangan ini. Kalau yang fardu kifayah saja ancamannya berat jika ditinggalkan, apalagi yang fardu ain. Waqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha juma'in min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbih, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat, maksudnya 3 salat Jumat dia tinggalkan, min ghairi udhrin, tanpa ada udhur, tanpa ada alasan yang benar, taba'allahu ala qalbih, maka Allah akan stempel di atas hatinya. Dalam riwayat lain, bitabi'in nifaq, distempel dengan stempel kemunafikan. Kalau tidak ada udzur yang dimaksud adalah seperti sakit yang tidak bisa untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat di masjid karena sakit, seperti orang yang kepalanya pusing, atau orang yang perutnya sakit, mules, atau apa namanya tuh, beser-beser itu, ya beser ya, beser,
itu nggak bisa, karena kalau dia di masjid bolak-balik ke toilet terus. Atau yang sakit kepala tadi, pening, puyeng, kalau dia berdiri bisa jatuh nanti, nggak apa-apa. Atau orang yang stroke, itu namanya yang berpenyakit la yurja bur'uh, tidak ada harapan untuk sembuh, artinya punya penyakit berkepanjangan, itu juga udzur, tidak apa-apa kalau tidak sholat Jumat. Atau orang yang musafir, musafir di sini yang bisa menjadi udzur dalam meninggalkan sholat Jumat adalah orang musafir yang pergi sebelum hari Jumat. Hari Kamisnya misalnya tulak ke Balikpapan sana, buliknya hari Jumat, ada bapaknya musafir masih, mulai Kamis panggilnya tulak. Atau hari Jumat itu juga dia tulak pergi ke jarak yang sampai 2 marhalah, sekitar 82 sampai 84 km. Hari Jumat itu juga, tetapi dia berangkatnya sebelum masuk waktu subuh. Artinya jam 3 subuh atau jam 4 subuh dia sudah keluar dari kampungnya, sudah keluar dari batasan kampungnya. Batasan kampung di sini, jika kampung itu ada pagar pembatas, pagar dimaksud adalah pagar yang mengelilingi kampung, bukan gapura, maka orang tersebut dikategorikan sudah keluar kampung. Dan keluar kampung tersebut sebelum masuk waktu fajar, sebelum adzan subuh. Atau di tempat yang tidak ada pagarnya. Kalau di daerah dahulu itu setiap kampung itu ada pagarnya sepanjangan, dikelilingi pagar, itulah pembatas. Kalau sekarang tidak ada lagi yang seperti itu, hanya gapura saja, atau bahkan papan nama saja, batas desa Kintapura atau batas desa Kintap Lama, kalau di Kintap sana kan begitu. Nah, kalau dulu enggak, memang dikelilingi dengan pagar. Kalau di daerah yang tidak ada pagarnya, seperti di daerah kita, dari sejak kapan dihitung keluar dari kampung? Yaitu dari mufaraqatul umran, berpisah dari bangunan-bangunan masyarakat, bangunan rumah masyarakat. Nah, kalau kita sudah keluar dan berpisah dari bangunan masyarakat, maka kita sudah dianggap keluar dari kampung. Dan itu terjadi sebelum masuk waktu subuh, sebelum terbit fajar, sebelum adzan subuh. Maka orang tersebut masih bisa dikategorikan udzur untuk tidak sholat Jumat, asal jarak tempuhnya tidak kurang dari 82 sampai 84 km, 2 marhalah. Begitu baru dikategorikan udzur musafir yang tidak wajib Jumat, bahkan tidak wajib puasa. Tapi nanti puasanya diqadha kalau sudah selesai bulan Ramadan. Tapi nanti walaupun Jumatnya tidak wajib, dia tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Tetapi orang yang keluar dari kampung halamannya jam 7 pagi, ya jam 8 pagi, tulak ke Banjar, adzan Jumat dikumandangkan, inya kada tahu-tahu ujar nang bini, oh abahnya kada sembahyang Jumat kapian, kada wajib aku musafir. Tapi tulaknya jam 7 pagi, jam 8 pagi, bukan musafir lagi itu. Kenapa? Karena kamu keluar dari kampung kamu setelah terbit fajar. Gak bisa itu, harus dia melaksanakan sholat Jumat di jalanan. Mampir dulu kalau sudah waktunya Jumat, sholat di sana. Lain halnya jika dia berangkat mulai hari Kamisnya atau malam harinya atau subuhnya, tapi sebelum terbit fajar. Nah ini baru udzur, ini udzur yang dibenarkan. Tapi jika tidak, maka tidak udzur, wajib baginya untuk sholat Jumat. Dan jika ia meninggalkan 3 kali, maka Allah stempel hatinya dengan stempel kemunafikan. Na'udzubillah. Luar biasa sholat Jumat ini. Jangan sesekali diabaikan atau diremehkan. Pian sembahyang Jumat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin dibandingkan dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, jauh lebih afdal sholat Jumat di masjid berjamaah. Tetapi
apabila hari raya Idul Fitri, apabila hari raya Idul Adha, hibak masjid ini sampai ke pelatar-pelatar itu bampar tikar, bampar kertas. Padahal Idul Fitri sunnah aja, Idul Adha sunnah aja. Pas giliran Jumat kosong, masih ada 2-3 saf yang kada diisi. Aneh bukan? Aneh ini. Padahal jauh fadilat keutamaan salat Jumat lebih afdal daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena salat Jumat fardu ain, sedangkan Idul Fitri dan Idul Adha hanya sunnah muakkadah. Begitu. Itu ngarannya kalau dalam dunia bisnis disebut dengan tekor, ngarannya itu. Tekor, mengejar yang sedikit, meninggalkan yang banyak. Nauzubillah. Tekor namanya itu. Wasu'ila Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma an rajulin. Ditanya Ibnu Abbas, yaitu Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ditanya, ditakuni an rajulin, tentang seorang lelaki yaqumul laila, yang ia itu bangun malam, wa yasumun nahara, dan berpuasa di siang hari. Berarti ahli ibadah tidak? Ahli ibadah ini malam bangun tahajud, salat 5 waktu dilaksanakan, siang harinya puasa, luar biasa. Walakinnahu, dan tetapi dia la yahdhurul jumu'ata, tidak hadir salat Jumat, wal jama'ata, dan berjamaah. Bagaimana status lelaki ini wahai Abdullah bin Abbas? Faqala, maka beliau menjawab, huwa finnar, dia di neraka. Nauzubillah. Udah, jangan khalwat-khalwatan sudah. Kalau pacang sembahyang Jumat ditinggalkan. Kenapa sidin kada sembahyang Jumat, sidin bakal luat masuk neraka ente? Bakal luat sembahyang Jumat kada masuk neraka. Bukan jur ulun, bukan. Ulun nggak berani bicara seperti itu, apalagi masalah neraka. Ini yang bicaranya Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, orang yang didoakan Nabi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ujar Nabi. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas sepupu ulun ini dalam agama. Ya Allah, ajarkan inya ilmu ta'wil sehingga ahli dan pakar dalam tafsirkan Al-Quran. Makanya julukan Abdullah bin Abbas itu di kalangan para sahabat disebut dengan Habrul Ummah, orang yang paling pakar di kalangan umat. Wa turjumanul Quran, dan penterjemah Al-Quran yang handal, artinya ahli tafsir radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ahli tafsir, ahli ilmu. Tidak di dalam kitab-kitab tafsir apabila tidak disebutkan nama Abdullah bin Abbas, itu bukan kitab tafsir namanya itu. Semua kitab tafsir pasti ada Abdullah bin Abbasnya radhiyallahu anhuma. Ini beliau yang mengatakan, bukan Habib Ibrahim. Habib Ibrahim gak berani bilang orang di neraka. Abdullah bin Abbas. Jadi jangan sok-sok khalwat ente kalau Jumat ditinggalkan. Anu tuh aja kai anu tuh bakal luat ban residen di kamarnya kada berjumatan lagi, neraka ente kai sadang ebian kai betobat sudah kai napa pulang kai bakal luat. Abdullah bin Abbas bilang pada hikainya tadi, jangan jadi wali, jangan boro-boro jadi wali masuk neraka ente, masa wali masuk neraka. Abdullah bin Abbas yang bilang, ditanya tentang seorang lelaki bangun malam, puasa di siang hari, sholat 5 waktu, tapi kada mau tulak ke masjid sembahyang Jumat. Apa? Huwa finnar, dia di neraka, kata beliau. Khalwat silahkan khalwat, tapi apabila masuk hari Jumat tetap kamu sholat berjamaah di masjid. Begitu siogianya. Apalagi khalwat kada, jangankan khalwat, sembahyang malam kada, jangankan sembahyang malam. Puasa aja kada, jangankan puasa, asyik berokok lawan minum kopi. Namun dibawa sembahyang aja ikam tulak.
Kalau pian bang, aku sudah sampai nangai. Bah nang ini neraka ditarik mulai hidung ini ditarik dikekang ditarik sampai disungkurkan ke neraka jahanam. Alahan lagi ini. Nauzubillah min dzalik. Sudah sampai ke Sambang Lihum. Kasihan. Perlu diobati akalnya itu. Ya. Walaysa yas'u mu'minan an yatrukal jumu'ata min ghairi udhrin wa huwa yasma'u qaulallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang tidak bolehnya seorang mukmin meninggalkan sholat Jumat di masjid tanpa ada uzur dan alasan yang dibenarkan dalam agama. Insyaallah kita akan bahas pada pelajaran malam Rebu 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menuntun dan membimbing kita ke jalan yang benar dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang rajin berbuat taat dan menjauhi dosa serta maksiat. Ikhlas hanya semata mengharap rahmat dan ridha serta ampunannya. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.